A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini terjadi sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Dahulu ada seorang lelaki yang diberikan kelimpahan harta dan anak yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ia sama sekali tidak pernah berbuat kebaikan, walau tidak sampai kehilangan keimanannya kepada Allah. Ketika kematian hampir menjemputnya, ia baru menyadari betapa buruknya apa yang telah dilakukannya selama ini. Hampir tidak ada sedikit pun bekal kebaikan yang dimilikinya untuk memasuki alam barzah dan alam akhirat. Karena didorong oleh rasa kekhawatirannya, yaitu ketika menghadap Allah tanpa sedikit pun amal kebaikan, ia memanggil anak-anaknya dan berkata, "Wahai anak-anakku, ayah macam apakah aku ini bagi kalian?" Mereka berkata, "Sebaik-baiknya ayah bagi kami." Lalu ia berkata, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya ayah ini tidak sedikit pun menyimpan atau menanam kebaikan di sisi Allah. Jika Allah menghendaki, pastilah Allah akan menimpakan suatu siksaan kepadaku dengan siksaan yang tidak akan pernah ditimpakan kepada orang lain." Sesaat ia terdiam, kemudian melanjutkan, "Ayah ingin mengikat perjanjian dengan kalian, wahai anak-anakku. Kalau ayah telah meninggal, hendaklah kalian melaksanakan wasiatku ini, bagaimanapun juga keadaannya." Kemudian sang ayah menjabat tangan anak-anaknya satu persatu dan meminta dengan tegas untuk melaksanakan pesan wasiatnya. Sebagai wasiat terakhir yang harus dilakukan anak-anaknya, sang ayah berkata lagi, "Wahai anak-anakku, perhatikanlah wasiatku ini. Nanti apabila ayah telah mati, kumpulkanlah kayu bakar yang banyak dan bakarlah jenazahku. Dan jika telah tinggal tulang-tulangnya, ambillah dan tumbuklah sampai halus seperti debu, lalu tebarkanlah di atas sungai pada hari yang sangat panas dan berangin." Sungguh wasiat yang sangat mengerikan dan memang tidak pantas untuk dilaksanakan. Tetapi karena mereka telah diikat dengan kuat oleh ayahnya dengan suatu perjanjian, maka mereka melaksanakan wasiat tersebut dengan sebaik-baiknya. Setelah mereka selesai melakukan wasiat itu, Allah kemudian memerintahkan bumi untuk mengumpulkan debu dari jenazah lelaki itu. Dengan kalimat kun, Allah menghidupkan kembali dan mendatangkan lelaki itu di hadiratnya. Lalu Allah berfirman, "Wahai hambaku, apakah yang mendorongmu berbuat seperti itu?" Lelaki itu berkata, "Wahai Tuhanku, aku melakukan semua itu karena aku takut kepadamu, takut engkau akan memisahkanku darimu." Dengan jawaban seperti itu, Allah kemudian melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni semua dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya. Tentu saja konsep penebusan diri atau penistaan diri sendiri seperti itu sebagai kafarat atas dosa dan berbagai amal kejelekan yang dilakukan seseorang tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW. Allah telah membukakan pintu taubat dan ampunan seluas-luasnya bagi kita, umat Rasulullah SAW. Bahkan seandainya telah meninggal dunia, belum juga seorang itu bertaubat, masih ada kemungkinan dosa-dosa itu diampuni, asalkan bukan dosa syirik. Inilah salah satu bentuk kemurahan dan kasih sayang Allah kepada Nabi SAW
yang berimbas kepada kita umat beliau. Tentu saja idealnya kita harus segera bertaubat jika melakukan suatu dosa atau kesalahan, dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Walaupun mungkin kita masih akan terjatuh juga pada dosa yang sama, Allah tidak akan pernah bosan menerima taubat seorang hamba, kecuali jika hamba itu sendiri yang bosan bertaubat dan putus asa dari rahmat Allah. Dan rasa takut kepada Allah, baik karena dosa-dosa yang dilakukannya atau karena mengetahui dan melihat keagungan Allah, atau ketakutan menghadapi yaumul hisab, akan sangat mungkin mengundang kasih sayang dan maghfirah Allah, sebagaimana kisah di atas. Intinya, kita jangan sekali-kali menyombongkan diri di hadapan Allah atas dosa dan kesalahan. Kita harus sadar diri bahwa kita adalah hamba yang sangat lemah, yang selalu berharap kepadanya. Wallahu a'lam bishawab.